Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Ada apa nih kamu datang ke sini? Saya ada yang ingin saya sampaikan. Berarti kamu ingin konsultasi ya sama ibu ya? Ya mungkin bahasanya konsultasi Bu. Saya kurang tahu juga Bu, karena saya hanya ingin bercerita ke sini. Tidak apa-apa. Sebelumnya apa kabar kamu? Mungkin bisa dibilang baik Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini kamu mau cerita apa dulu? Sebetulnya saya merasa ada perubahan pada diri saya Bu, dari hari ke hari gitu. Dari saya kecil sampai sekarang seperti ada perbedaan kepribadian dalam diri saya. Apakah itu mengganggu pelajaran kamu? Kalau dalam pelajaran mungkin tidak Bu, tapi kalau mengenai hubungan sosial dengan teman-teman itu sangat mempengaruhi saya Bu. Mungkin kamu ibu akan memberikan kamu motivasi ya di sini ya. Nah, sebelumnya kamu dari kelas berapa? Dari kelas 12 IPS Bu. Udah mau ini ya, udah mau tamat ya. Iya Bu. Boleh kamu ceritakan dulu masalah kamu biar ibu bisa dengar dan ibu bisa menanggapi masalah apa yang kamu alami selama ini. Sebetulnya Bu, kejadiannya itu waktu kelas 2 SD Bu. Saya itu mendapatkan seperti tekanan yang namanya anak-anak kan suka bertanya-tanya kan Bu. Bahkan hal kayak kenapa langitnya biru, kenapa gitu kan. Nah, waktu itu ada kejadian di mana saya itu dibentak. Kayak ngapain sih nanya-nanya terus? Nanti kan juga tahu, pas besar bakalan tahu sendiri kok. Nah, itu digituin Bu. Nah, semenjak itu saya jarang bertanya, saya juga kurang percaya diri untuk membangun hubungan sosial karena saya takut teman-teman saya berpikir saya terlalu banyak bicara, saya terlalu meluaskan pertemanan. Seperti yang anak kecil kan kalau ada kawan baru pasti ngerasa senang kan. Nah sebenarnya saya senang, tapi ketika saya mendapatkan hal bentakan tadi, saya justru takut untuk memulai hubungan. Sebenarnya niat kamu itu baik untuk bertanya, cuman mungkin dari guru kamu itu yang salah. Seharusnya guru kamu itu lebih ke tidak membentak kamu, karena di zaman anak kecil itu ya memang benar-benar di mana masa mereka ingin beradaptasi dan mereka ingin berkembang aktif serta ingin bertanya. Nah, mungkin itu kan semenjak itu kamu juga ngerasa tidak percaya diri, tidak bisa bertanya lagi sehingga ada tekanan dari masa lalu kamu. Nah, untuk kedepannya itu kamu itu sebenarnya bisa melakukan sesuai apa yang kamu inginkan, cuman mungkin dengan cara yang berbeda. Nah, kalau misalnya kamu ada masalah, biasanya kamu diam aja di kelas atau bagaimana? Iya Bu, karena semenjak hal itu saya apapun masalah saya pendam sendiri Bu. Saya tidak pernah lagi kayak mengutarakan langsung. Dulu mungkin apa hal yang tidak saya sukai saya langsung bilang saya tidak suka. Tapi sekarang saya lebih baik diam aja seperti ini. Apakah kamu punya teman atau sahabat yang bisa kamu ceritakan masalah yang kamu alami ataupun masalah berat yang kamu rasakan? Saya masih kurang percaya dengan teman Bu karena hal tersebut. Mungkin ibu di sini ada teknik bagus dan teknik ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun kamu mau. Nah, teknik ini namanya itu adalah teknik kursi kosong, di mana kita itu berbicara dengan kursi kosong, kita mengungkapkan perasaan kita mengungkapkan apa saja yang kita alami, serta ingin mencari tahu bagaimana yang baiknya. Mungkin ibu akan memberikan kamu contoh bagaimana kursi kosong sehingga kamu bisa mencontohkannya, baik itu di ruang tamu ataupun di kamar kamu sendiri. Baik, mari kita contohkan. Nah, di sini kita ada teknik kursi kosong, di mana kursi kosong ini kamu ibaratkan kamu itu sedang berbicara dengan orang, tapi kamu di sini mengungkapkan semua isi hati kamu, semua perasaan kamu, bahkan semua yang ingin kamu bilang, silakan kamu ungkapkan aja langsung di kursi kosong ini. Karena ketika kita melakukan atau mengungkapkan apa yang isi hati kita itu,
otomatis kita agak sedikit lega kan. Nah, di situ mungkin kami dari DK itu mempunyai teknik ini. Nah, kamu boleh coba dengan adanya kursi kosong ini, kamu bercerita di sini. Bagaimana cerita kamu sehingga kamu bisa lega, sehingga kamu bisa merasa wah, saya ini udah melakukan hebat loh sebenarnya. Nah, apakah kamu ingin mencobanya terlebih dahulu? Karena ibu yang menyarankannya dan lebih sepertinya itu memang cocok untuk saya yang kurang bisa menyampaikan pendapat, mungkin saya akan coba. Silakan kamu coba dulu. Mungkin ibu akan menunggu sebentar di situ. Silakan kamu ungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan. Ibu akan menunggu di situ. Sebenarnya kan, apa sih salahnya anak kecil itu bertanya hal sesimpel kenapa langit biru, kenapa awan itu putih, kenapa ada mendung, kenapa namanya kursi, itu kan bukannya hal yang wajar ya. Kenapa sih selalu orang tua ataupun terkadang orang yang lebih tua itu ataupun orang dituakan itu justru mengatakan hal itu tidak perlu ditanyakan. Misalnya pun tidak mengetahui jawabannya, mungkin bisa aja kan kayak itu ciptaannya Tuhan atau memang udah dari sana seperti itu. Tidak perlu membentak seseorang karena rasanya dibentak itu memang terdiam. Yang awalnya banyak tanya pada akhirnya itu terdiam. Yang awalnya orang banyak bicara itu pada akhirnya justru menjadi diam. Kenapa enggak? Justru dilarang sih untuk berbicara mengenai hal simpel. Seseorang itu kan nggak sama ya hatinya. Mungkin bagi orang dewasa itu tuh bukanlah suatu hal yang perlu dirumit-rumitkan. Justru itu adalah hal simpel. Itu adalah sebuah bentakan kasih sayang ataupun apapun lah itu namanya pembelaan dari orang-orang dulu. Bahkan kadang membandingkan, dulu saya diginikan, dulu saya digitukan, tapi kan itu berbeda. Itu masih anak kecil, di situ kan masih ada proses pertumbuhannya. Dan saya baru mengetahui itu saat saya sudah dewasa, tapi tidak ada yang bisa memahami di saat itu. Pada akhirnya yang kena adalah saya di masa dewasa ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk berteman, saya tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, saya tidak tahu bagaimana caranya saya untuk bisa mengungkapkan apa yang saya inginkan. Yang pada akhirnya saya justru seakan-akan tidak bisa merasakan masa remaja, masa anak-anak dengan baik dan benar. Dimana saya selalu takut bertanya, saya selalu takut untuk bersosialisasi. Saya rasanya benar-benar takut, bahkan ragu untuk mengambil keputusan hal sekecil apapun. Ketika saya sudah dewasa, saya justru menjadi seseorang yang pemberontak dan justru sering melakukan kontra ataupun perlawanan kepada orang. Padahal kan seharusnya saya mempelajari bagaimana cara mengungkapkan, bertanya dengan cara yang benar. Tapi kayak, sudahlah, tidak perlu diperdebatkan karena tapi pengen cerita semuanya. Pada akhirnya justru mencari kebebasan di luar, mencari jawaban sendiri. Bukankah itu suatu hal yang salah? Di mana orang tua seharusnya bisa memberikan suatu jawaban kepada anaknya agar anaknya itu tidak mendapatkan jawaban yang salah dari lingkungannya. Namun kebanyakan orang tua justru memberikan arahan yang salah dengan mengatakan bahwasanya nanti sendiri akan tahu. Bagaimana perasaan kamu setelah mengungkapkan isi hati kamu? Sedikit lebih lega Bu, soalnya apapun yang saya pendam selama ini akhirnya tersuarakan juga. Akhirnya ya. Nah, kursi kosong ini bisa kamu lakukan di kamar kamu sendiri. Ketika kamu mempunyai masalah, kamu silakan cerita dengan teknik kursi kosong ini. Nah, untuk kedepannya itu kamu mungkin bisa mencoba hal seperti itu. Kamu bisa mengungkapkan atau bertanya kepada seorang guru sesuai dengan kondisinya. Nah, sebenarnya kamu bukan salah di sini, tapi gurunya yang salah. Karena di masa kecil itu kita sangat aktif ya. Seharusnya guru itu tidak membentak kita, tapi lebih ke mengapresiasi kita. Nah, untuk kedepannya mungkin kamu bisa mengkonsultasi lagi kepada ibu. Bagaimana baiknya, bagaimana proses kamu melakukan kursi kosongnya, apakah berjalan dengan lancar atau tidak, silakan kamu datang lagi sama ibu. Nah, untuk itu apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi? Tidak ada Bu, cukup sekian. Sepertinya cukup ya. Mungkin kalau lain waktu kita akan jumpa lagi. Jaga kesehatan dan terus belajar, terus
bertanya kepada apapun yang kamu bingungkan ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Nah, sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih kepada Gladys yang telah menyempatkan hadir di sini. Oke, boleh, Kak. Permasalahan di keluarga Gladys tuh, Kak, adalah strict parents. Orang tua Gladys yang bisa dibilang strict parents gitu, Kak, dalam mendidik anaknya. Biasanya orang tua Gladys tuh strict parentsnya itu kalau Gladys keluar rumah gitu. Terus pendidikan juga. Kadang kalau misalnya mau keluar rumah ya, Kak, itu tuh benar-benar sangat dibatasi gitu. Misalnya Gladys ini mau pergi main, mau izin main gitu kan, sama ibu. Jadi kadang tuh udahlah di rumah aja. Jadi ya gitulah, Kak, merasa terkekang sebenarnya, Kak, di rumah tuh gitu kan. Terus. Kadang mau main gitu kayak teman-teman yang lain kan, mau main sama teman-teman lain, cuman ya nggak bisa gitu, Kak, karena sebenarnya tuh takut gitu kalau misalnya membantah orang tua gitu kan, cuman ya memang seketat itu aturannya. Kadang juga kalau misalnya keluar rumah gitu kan, lewat dari nggak boleh malam-malam gitu, malam nggak boleh keluar. Terus kalau misalnya lambat pulang itu ditelepon terus gitu kan. Pokoknya nggak boleh lama-lama gitu keluar kan, Kak. Terus kalau sekarang Gladys kan ngekos di Pekanbaru, kuliah, jadi itu merasa kayak lepas kendali gitu, Kak, kurang kontrol diri Gladys. Kenapa? Karena biasanya tuh kalau di rumah tuh memang benar-benar terkekang gitu, nggak kemana-mana, jarang keluar rumah gitu kan. Sekalinya dibebasin jadi kayak merasa kayak terlalu bebas sih gitu, Kak. Kadang kan kalau di rumah nggak boleh keluar, kalau di sini kan orang tua nggak tahu kalau Gladys keluar gitu kan. Kadang keluar juga sampai jam 11:30 malam masih keluar gitu nyari makan. Kalau di rumah ya nggak boleh gitu kan. Terus juga kadang masalah percintaan ya, Kak. Kadang kan umur kita yang sekarang ini kan kita benar-benar membutuhkan itu. Maksudnya itu bukan dalam artian apa, cuman kan kita tuh wajar ya, Kak, kalau misalnya kenal sama laki-laki atau lawan jenis gitu ya, Kak. Cuman kalau di keluarga Gladys itu memang nggak boleh gitu, Kak. Ya memang harus, misalnya nih, Kak, ya kalau nasihat orang tua Gladys kan, kalau mau sekolah jangan kenal laki-laki dulu gitu. Sedangkan di masa kita sekarang, di zaman kita sekarang tuh benar-benar hidup di sekitaran teman-teman yang pergaulannya memang gitu ya kan, Kak. Jadi kadang lihat teman tuh kok boleh ya sama orang tuanya gitu kan, kok boleh ya keluar malam sama cowoknya gitu kan. Kadang tuh memang dalam hati tuh memang kepengen gitu, Kak, cuma aduh gimana gitu kan. Jadi sekarang ini karena orang tua nggak tahu, Gladys jadi sering keluar gitu kan. Ya gitulah, kadang juga sering bohong gitu kalau keluar tuh kan sama siapa, sama teman mana, udah disebut teman cewek gitu kan, padahal kan teman cowok yang keluar gitu. Ya gitulah, Kak. Orang tua Gladys tuh mendidik itu emang keras gitu. Kadang juga Gladys sengaja nelpon duluan supaya nanti pas jalan sama cowok atau sama siapa gitu yang nggak ditelepon lagi, takutnya pas Gladys keluar terus ditelepon itu kan nanti makin marah gitu. Iya. Nah, sebenarnya Gladys tuh pengen curhat sama orang tua Gladys, cuma memang nggak memungkinkan kondisinya, Kak, karena memang keluarga Gladys tuh benar-benar ketat peraturan itu gitu. Nah, gimana perasaan Gladys ketika merasakan hal strict parent itu dari kecil hingga sekarang? Perasaannya pasti sedih ya, Kak, karena nggak bisa seperti teman-teman lain gitu, kurang bebas juga. Kadang-kadang juga agak kesal gitu ya, Kak. Pasti agak kesal gitu, teman boleh pergi kok kita nggak boleh pergi gitu kan, teman boleh kesini kita juga nggak boleh kesini gitu Kak. Nah, Gladys pernah nggak bilang ke ibu atau ayah kayak
Gadis merasa sedih loh karena udah terlalu transparent sekali, karena Gladys merasa Gladys itu udah besar gitu. Pernah nggak meluapkan ke ibu atau ke ayah gitu? Belum sih kak. Nah, kalau misalnya ke teman atau ke seseorang yang menurut Gladys itu percaya, Gladys pernah nggak menceritakan hal itu? Pernah. Nah, itu gimana Gladys meluapkan emosi Gladys ketika menceritakan semuanya? Karena kan Gladys pendam sendiri gitu. Itu kadang kan Gadis punya sahabat kan, kadang Gadis cerita sama dia gini loh, sedih gini. Itu kadang sambil cerita tuh kadang sambil nangis gitu kak, karena kan benar-benar meluapkan sama dia, Gadis pendam sendiri biasanya gitu. Gimana perasaan Gladys ketika udah meluapkan semua itu ke teman Gladys gitu? Merasa lega sih kak, lega gitu, karena apa yang dipendam tuh keluar. Menurut kakak ya, itu tuh mungkin memang orang tua kita itu seperti ingin anaknya itu sukses. Nah, ingin anaknya itu terjaga. Makanya mungkin ada orang tua yang was-was banget karena gadis pribadi kan perempuan. Mungkin memang jangka takutnya itu pasti besar. Orang tua itu sangat sayang sama kita, kayak peduli banget sama kita. Jadi dia merasa ini dia udah mengatur bagaimana Gladys nanti hingga besar. Contohnya itu seperti ketika ibu Gladys bilang sekolah, kalau mau sekolah dulu, jangan ingat laki-laki. Otomatis kita tahu bahwasannya ibu Gladys ingin Gladys itu tidak kenapa-napa. Apalagi sekarang Gladys juga jauh dari orang tua, kan Gladys sudah ngekos. Jadi ibu Gladys tuh semakin takutnya karena jauh dari anaknya. Dia takut pergaulan sekarang ini tuh banyak banget ya, pergaulan kuliah ini kayak yang pacaran, keluar malam, itu tuh banyak gitu kan. Jadi sehingga apapun itu ibu Gladys selalu nelpon minta kabar ke Gladys. Nah, dari permasalahan itu tuh sebenarnya orang tua Gladys itu sayang banget sama Gladys. Dia nggak mau Gladys kenapa-napa. Dia ingin Gladys itu berhasil nantinya untuk masa depan Gladys. Nah, makanya itu mungkin caranya seperti itu. Karena kan setiap orang tua itu mempunyai caranya yang berbeda-beda. Mungkin dari sisi keluarga Gladys caranya itu seperti itu mendidik anak. Tapi balik lagi kepada diri kita. Terkadang seorang anak itu menganggap dia itu dimarahi, padahal ibu itu ingin menasehati kita. Tergantung dari anaknya tersebut bagaimana dia mengeluapkan emosinya atau memandang sisi positif dari permasalahan yang dia alami. Kadang juga stress parent ini membuat seorang anak itu jadi takut. Ada sebagian anak yang merasa dia takut karena dia terlalu dikekang sekali. Padahal dia tidak memandang bagaimana sisi positif dari orang tua itu memberikan arahan kepada anaknya. Nah, untuk kedepannya mungkin Gladys lebih hati-hati lagi karena di perkuliahan ini memang pergaulan ini memang susah. Nah, Gladys harus kabari orang tua juga supaya keluarga Gladys itu nanti nggak khawatir Gladys kemana, bagaimana sistem pola makannya gitu. Baik kak, terima kasih ya kak atas sarannya. Nah, bagaimana Gladys ketika merasakan konseling keluarga bersama kakak? Yang pertama pastinya lega kak, karena Gladys sudah cerita ke kakak kan apa permasalahan Gladys. Yang kedua, Gladys juga punya pandangan baru yang lebih positif terhadap orang tua Gladys. Yang Gladys pikir dengan strict parent itu orang tua Gladys nggak sayang sama Gladys, ternyata padahal gitu orang tua Gladys disitulah menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan cara itu. Nah, untuk Gladys mungkin lebih semangat lagi belajar di kuliahnya, jaga pergaulan kuliahnya, dan kabari orang tuanya. Ya, mungkin kakak mau mengucapkan terima kasih banyak atas Gladys yang menyempatkan hadir pada hari ini. Mungkin bisa kita akhiri, kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan praktek
pernafasan dulu. Nah, awal tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Kita mulai ya. Tarik nafas dari hidung, buang pelan-pelan. Tahan, tahan, keluarkan. Lanjut, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, keluarkan. Baik, yang ketiga, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Nah, Ibu boleh rebahan cari posisi ternyaman. Kita akan melakukan relaksasi yang kedua. Sama halnya dengan tadi, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, kita coba tarik hidung, tahan, tahan, buang. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, keluarkan. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Nah, untuk tahap selanjutnya, angkatkan kaki 25 cm dengan tarik nafas dari hidung lalu keluarkan juga dari mulut. Nah, kita mulai ya. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, sembari turunkan kaki, buang. Lanjut, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, keluarkan. Lanjut, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Sebelah kiri lagi ya. Nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lanjut, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lanjut, sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Selanjutnya itu naikkan pinggang sedikit, lalu tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, kita mulai ya. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lanjut, selanjutnya tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Nah, lalu di tahap selanjutnya itu bagian pantat ya. Nah, kita mulai. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Nah, untuk tahap selanjutnya itu di bagian dada ya. Naikkan sedikit, tarik nafas dari hidung, lalu buang juga dari mulut. Nah, kita mulai. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lanjut, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lanjut, sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Nah, untuk selanjutnya di bagian tangan ya, naikkan tangan kanannya sedikit, naikkan 25 cm. Baik, kita mulai. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, turunkan, buang. Baik, naik. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lanjut, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lanjut, tangan satu lagi. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Untuk tahap selanjutnya itu di bagian muka ya. Yang pertama itu dari mulut dulu. Nah, kepotkan pipinya, kemudian mulutnya. Nah, tarik nafas dari hidung lalu buang juga. Nah, kita mulai. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lalu lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Nah, untuk tahap selanjutnya itu di bagian hidung ya. Kita mulai. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Nah, untuk selanjutnya itu di bagian kening ya, perutkan sedikit, tarik nafas dari hidung lalu buang. Baik, kita mulai. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Tahap selanjutnya itu kepalanya dilihat sebelah kanan, tarik nafas dari hidung lalu buang. Nah, kita mulai. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Baik, sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Nah, sebelah kirinya lagi ya. Baik, kita mulai. Tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang.
lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, tahan, tahan, buang. Gimana perasaan anak ibu ketika melakukan praktek seperti ini? Apakah sudah lega ataupun ada hal yang membuat hilang? Sudah sedikit lebih lega ya Bu dari yang tadi. Gimana hal-hal yang dipikirkan atau depresi yang sekiranya itu banyak bebannya di dalam tubuh, apakah sudah nyaman dan tenang? Serasa lebih ringan aja gitu. Boleh anak ibu duduk kembali. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya sudah melakukan praktek ini. Kamu begitu lega dan nyaman ketika melakukan praktek ini. Nah ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.